Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tarmizi SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Pasir Mukapas, Kabupaten Rokan Hilir. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211241169. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Pasir Mukapas pada kelas 7 dengan materi Ruqsah dalam berpuasa. Nah, berikut ini video uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap, rek. Kencang depan, rek. Tegak, rek. Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk itu dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semuanya siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita bersihkan ruangan kita ini dari sampah, rapikan mejanya. Coba cek dulu anak-anak. Ada sampah? Kalau ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah. Tidak. Tidak ada? Apa kabar anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat semuanya. Selanjutnya, Bapak mau absen kehadiran siswa. Andre Irawan Pohon, Aldi Fahri, Fitri Ananda. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kebiasaan kita yaitu kita akan membacakan surat Al-Fatihah. Untuk itu, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada anak kami Nanda, silakan ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya.
tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Silakan duduk. Nah, anak-anakku semuanya, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu rukhsah dalam beribadah. Materi pokoknya rukhsah dalam berpuasa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita terlebih dahulu melakukan kesepakatan kelas, ya. Baiklah, ini ada pertanyaan pemantik, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ada pertanyaan pemantik di layar monitor kita. Siapa yang mau membacakannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Mengapa Allah memberikan keringanan rukhsah dalam berpuasa? 2. Dalam kondisi apa seseorang boleh tidak berpuasa saat Ramadan? 3. Bagaimana sikap kita kepada teman atau saudara yang mendapat rukhsah dalam puasa? 4. Apa contoh rukhsah dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, oke. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan sama kalian pembelajaran kita yang terdahulu, yaitu minggu kemarin. Ada yang masih ingat belajar kita minggu kemarin? Ya, silakan. Pada pertemuan minggu kemarin kita mempelajari rukhsah dalam sholat. Dari pembelajaran tersebut saya memahami bahwa dalam sholat juga terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Nah, itu ya. Nah, anak-anakku semua, sebelum masuk kepada materinya, ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada di layar. Coba siapa yang bisa membaca tujuan pembelajaran kita? Ya, silakan Mawar. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian rukhsah dalam puasa. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasikan dasar hukum rukhsah dalam puasa. 3. Peserta didik mampu menganalisis kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti, Bapak terlebih dahulu melakukan asesmen awal, ya. Asesmen awal yaitu untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu materi rukhsah dalam berpuasa. Nah, ini Bapak bagikan pertanyaan. Nih, boleh dibagikan ke belakang. Ini waktu yang Bapak kasih 5 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, waktunya sudah 5 menit ya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ada lagi? Ada? Ya, Bapak koreksi dulu ya. Ya, selanjutnya kita membuat kelompok ya.
Kelompok ada 4 kelompok nanti, jadi masing-masing kelompok itu beda masalahnya kan. Ada masalahnya, buat kelompoknya sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan dibuat kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah siap? Kelompok 1. Kelompok 1 ini, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ini kelompok 3, itu kelompok 4. Ya, pada pertemuan kali ini itu materinya itu rukhsah. Rukhsah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah dalam berpuasa. Dalam bahasa Arab, rukhsah itu bermakna atau keringanan atau kemudahan. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi hari ini pertemuan kita kali ini itu membahas rukhsah dalam puasa. Rukhsah dalam puasa itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama musafir atau orang yang melakukan safar, perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu perjalanannya melebihi 80 km. Maka seseorang yang melakukan perjalanan lebih dari 80 km boleh dia tidak puasa. Dan puasanya itu diganti di hari lain setelah selesai bulan puasa. Ya, di hari lain diganti di hari lain. Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua? Orang sakit. Ya, orang sakit. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita amati atau kita simak video berikut ini. Kembali lagi dengan saya Bapak Tarmizi. Di video kali ini Bapak akan menyampaikan dan menjelaskan terus dalam ibadah Allah SWT. Yang pertama, makna rukhsah. Dalam bahasa Arab, kata rukhsah bermakna keringanan atau kelonggaran. Sedangkan menurut istilah, yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, selanjutnya yuk sama-sama kita amati. Ini ada foto beserta kasusnya ya. Masalah yang dialami Ibu Siti ini, apakah Ibu Siti boleh tidak berpuasa? Apa kewajiban yang harus beliau lakukan? Ini nanti didiskusikan masing-masing kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan masalahnya masing-masing ya. Ini ada masalah, nanti didiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut ya. Ini ada kasus yang kedua. Ini gambar apa ini? Ya, gambar orang sakit. Ya, namanya Ibu Rohani. Ini gambar apa ini? Orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya, ini namanya siapa? Dimas Rahman. Ini foto atau gambar yang ketiga. Ini apa ini? Orang apa ini? Ya, orang tua renta atau usia lah. Nah, hidup berdiri saja di papan. Di papan. Ini usia lanjut umurnya 78 tahun. Ibu Aminah. Jadi setelah kalian mengamati kasus-kasus yang ada di layar ini ya, kalian akan mendiskusikannya tiap-tiap kelompok ya, kelompok untuk masing-masing. Nanti bapak bagikan ke Pak Edi ya, sesuai dengan kasusnya. Ini orang sakit ini kelompok 1 1, kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 ini ya, kelompok 2 dalam jauh ya.
Ini kelompok ya, kelompok kedua. Ya, ini orang tua rentan. Ya, masalahnya. Oke, kalian selesaikan sama-sama ya. Kalian diskusikan, baca modulnya, baca jurnalnya, dan juga hasil pengamatan Anda dalam video tadi ya. Boleh kerjakan. Dibaca masalahnya itu ya, terus ada yang gambar dan masalahnya, diskusikan, nanti jawabannya di jurnal yang Bapak bagikan atau modul yang Bapak bagikan, juga hasil pengamatan video yang telah Bapak sampaikan tadi. Dapat solusinya? Sudah siap? Siap ya? Cukup ya, waktunya sudah 10 menit. Ya, selanjutnya masing-masing kelompok akan presentasikan di kelas ya. Silakan nanti perwakilan kelompoknya untuk tampil ke depan atau semuanya juga boleh ya. Semua anggota kelompok juga boleh atau perwakilan juga boleh. Jadi perkenalkan diri untuk mempresentasikan yang pertama ini kelompok satu. Ya, silakan kepada kelompok satu untuk menyampaikan hasil diskusinya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ananda. Saya Siti Nurmala. Saya Siren. Dan Devan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama-sama. Untuk yang akan membacakan masalah atau topiknya, kami persilakan kepada Anda. Permasalahannya, nama Ibu Rohani, usia 65 tahun, penyakit diabetes tipe 2 dan tekanan darah tinggi. Demikian itulah jawaban yang bisa kami berikan. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya untuk menghilangkan ketegangan hasil berdiskusi tadi. Kita melakukan ice breaking dulu ya, melakukan ice breaking. Ice breakingnya, coba biar semangat, kita melakukan tepuk semangat ya, tepuk semangat. Tepuk semangat.
terima kasih pada anak bapak yang telah tampil dalam diskusi yang kita lakukan tadi. Pak sini ingin menambahkan materi yang telah disampaikan tadi itu. Tadi ada pertanyaan dari teman-temannya, kalau sakit kan membayar fidyah ya. Membayar fidyah. Berapa besar fidyahnya? Nah, besar fidyah itu 1 mud. 1 mud. Kalau dikonversikan ke ke dalam contohnya penampuk ini tangan. Kalau kita menadahkan tangan untuk berdoa, seginilah 1 mud itu ya. Itu 1 mud itu. Nah, apa yang dibayar? Pakai apa? Pakai, ada yang tahu? Pakai makanan pokok ya, beras. Salah satu makanan pokok kita beras. Juga boleh. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak akan melakukan asesmen sumatif ya. Soalnya ada 10 soal pilihan ganda. Bapak kasih waktunya 10 menit ya, 10 menit Bapak bagikan gambaran soalnya ya, dibaca dan dijawab, disilang boleh atau dikali. Ya, soalnya ada 10 soal pilihan ganda, waktunya 10 menit. Ada lagi? Belum, Pak. Ya, buat nama. Ya, buat namanya masing-masing. Kerjakan masing-masing ya. Udah, udah siap? Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Nah, cukup ya? Cukup? Silakan kumpulkan. Kumpulkan ke depan. Ada lagi? Kelompok 1. Selanjutnya, sekarang sudah masuk di akhir pembelajaran kita. Kita akan melakukan refleksi diri, refleksi. Nah, di papan tulis telah ada pertanyaan-pertanyaan, refleksi, dan tindak lanjut. Ya, yang pertama, apa saja materi yang kamu pahami pada pembelajaran hari ini? Yang kedua, apakah kamu merasa senang dengan materi pembelajaran hari ini? Tiga, tindak lanjutnya, hal positif apa yang kamu lakukan setelah mempelajari materi susah dalam puasa ini? Ya, untuk pertanyaan 1 siapa? Ada yang bisa jawab? Ya, Asifa, silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya memahami bahwa dalam puasa itu ada kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Misalnya, orang sakit boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun harus mengganti puasanya di hari lain. Apabila sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh kembali,
diwajibkan hanya membayar fidyah saja. Ya, kasih aplaus. Yang refleksi yang kedua. Ya, silakan Nurmala. Saya memahami pembelajaran ini sangat Ya, terima kasih. Tindak lanjut. Ya, hal positif apa yang kamu lakukan setelah mempelajari materi usul dalam puasa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Winda, silakan. setelah saya mempelajari materi puasa yang bisa saya lakukan adalah konsep usul dalam puasa memberikan Ya, terima kasih. Oke, ya. Bapak akan merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Ya, rusuh ada tahu. Rusuh itu adalah keringanan, ya, atau kelonggaran. Dalam puasa rusuh itu ada macam-macam masalah, ya. Misalkan hamil, menyusui, orang sakit, bepergian jauh atau musafir, lansia. Nah, anakku sekalian, untuk pertemuan minggu yang akan datang, kita akan membahas rukhsah dalam zakat dan haji. Materi ini kita akan memakai metode PJBL atau Project Based Learning. Ya, Bapak akan membuat proyek nanti kita selesaikan secara bersama-sama. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.